Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryowibowo didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus dan Asisten Intelijen serta tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung akan menyampaikan press release perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan serta penayangan sebagian uang titipan pengganti kerugian keuangan negara. Kejati Lampung mengatakan bahwa saat ini Kejaksaan Tinggi Lampung sedang melakukan kegiatan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh perusahaan dengan inisial PTP pada areal yang dikelola BUMN dengan inisial PTI di Provinsi Lampung. Proses penyidikan ini baru berjalan selama 1 bulan lebih. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung juga telah melaksanakan 2 kegiatan penggeledahan berdasarkan surat perintah penggeledahan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung pada tanggal 5 Januari 2026 dan tanggal 19 Februari 2026 di sejumlah titik baik di wilayah Provinsi Lampung maupun di luar wilayah Provinsi Lampung antara lain di DKI Jakarta serta Jawa Barat. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2026 PTP kembali bersurat perihal surat pernyataan penempatan dana titipan di mana PTP telah menyetorkan sebagian uang titipan pengganti kerugian keuangan negara sebesar 100 miliar rupiah dan telah memasuk ke rekening pemerintah lainnya atau RPL Kejaksaan Tinggi Lampung. Penitipan uang tersebut dilakukan PTP sebagai untuk itikat baik dalam proses pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara terkait. Dan terhadap uang titipan tersebut nantinya akan masuk ke kas negara setelah perkara berjalan dan berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan Tinggi Lampung kali ini didampingi oleh Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Intelijen dan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung yang akan melakukan press release terkait perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan serta penayangan sebagian uang titipan pengganti kerugian keuangan negara. Untuk diketahui bahwa saat ini Kejaksaan Tinggi Lampung sedang melakukan kegiatan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh perusahaan dengan inisial PTP pada areal yang dikelola BUMN dengan inisial PTI di Provinsi Lampung. Proses penyidikan ini baru berjalan selama 1 bulan lebih, sebagaimana surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung tertanggal 5 Januari 2026. Dalam serangkaian tindakan penyidikan yang sudah berjalan tersebut, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 59 orang saksi. Di antaranya saksi-saksi dari PTI sebanyak 8 orang, PTP sebanyak 13 orang, pemerintah daerah dan provinsi sebanyak 14 orang, dan dari kelompok tani sebanyak 24 orang. Tim penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli sebanyak 3 orang ahli, bahwa untuk jumlah saksi dan ahli tersebut akan bertambah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembuktian perkara. Selanjutnya, mengenai jumlah kerugian keuangan negara, sampai saat ini masih dalam proses yang sedang dimintakan oleh tim penyidik kepada ahli terkait. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung juga telah melaksanakan 2 kegiatan penggeledahan berdasarkan surat perintah penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung pada tanggal 5 Januari 2026 dan 19 Februari 2026 di sejumlah titik baik di wilayah Provinsi Lampung maupun di luar Lampung, yaitu di wilayah daerah khusus Jakarta dan Jawa Barat. Dapat disampaikan pula bahwa pada tanggal 3 Februari 2026, PTP telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang intinya terkait permohonan penyelesaian permasalahan hukum. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2026, PTP kembali bersurat perihal surat pernyataan penempatan dana titipan, di mana PTP telah menyetorkan sebagian uang titipan pengganti kerugian keuangan negara sebesar 100 miliar rupiah.
dan telah masuk ke rekening pemerintah lainnya atau RPL Kejaksaan Tinggi Lampung. Penitipan hal tersebut dilakukan PTP sebagai bentuk itikat baik dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara terkait, dan terhadap uang titipan tersebut nantinya akan masuk ke kas negara setelah perkara berjalan dan berkekuatan hukum tetap. Dapat kami tegaskan juga bahwa adanya uang titipan tersebut tidak menghapuskan unsur pidana dan tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Penyidik tetap melanjutkan proses penyidikannya secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Lampung berkomitmen untuk menuntaskan perkara tindak pidana korupsi ini secara objektif serta akan melakukan pembenahan tata kelola penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan bersama pihak-pihak terkait demi utamanya kepentingan dan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat Lampung, sebagaimana perwujudan dari Sila kelima Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3. Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Lampung berkomitmen untuk menuntaskan perkara tindak pidana korupsi ini secara objektif serta akan melakukan pembenahan tata kelola penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan bersama pihak-pihak terkait demi utamanya kepentingan dan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat Lampung sebagai perwujudan dari Sila kelima Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3. Pada rekan-rekan media yang hari ini telah datang baik dari media elektronik maupun media digital, alhamdulillah hari ini kami melakukan press release. Jadi sekadar kami pemberitahuan saja kepada rekan-rekan media dan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung pada umumnya, bahwa hari ini kita telah melakukan menerima penitipan uang sebesar 100 miliar terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tertulis di sana, perkara titipan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan. Nah, uang ini selanjutnya akan kami setorkan ke rekening penampungan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kami Bapak Kajati. Terkait penanganan perkara ini sudah disampaikan juga bahwa penanganan perkara ini baru berjalan lebih kurang 1 bulan. Insya Allah kami akan melakukan percepatan terkait materi dari penanganan perkara. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara lengkap karena pada prinsipnya kami sebagaimana peraturan dalam KUHP baru, kami lebih mengutamakan terkait prinsip kehati-hatian dan transparansi penanganan perkara ini. Tapi setiap perkembangan akan kami sampaikan semuanya dan akan kami ajak rekan-rekan media untuk sama-sama mengawasi dan memberitakan terkait penanganan perkara yang kami lakukan. Bang, ini kawasan hutan yang di mana sih, Bang? Kawasan hutan yang di mana? Ya, kan kita tahu Pak, sebelumnya kan Kejati menyelidik kasus tipikor di Waikanan kan. Apa ini ada kaitannya kah atau perkara berbeda? Karena tadi disebutkan cuma di wilayah Lampung. Iya, ada kaitannya dengan itu. Dengan yang Waikanan Pak Kalbadi kemarin pemeriksaan. dengan Iya, lebih kurang seperti Adipati. Pak, izin Pak, unsur pidana yang mendorong penyelidikan dalam hal ini Kejati melakukan pengusutan perkara mungkin bisa dijelaskan Pak. Tentu teman-teman berharap bukan jawaban normatif ya, tapi langkah awal. Seperti apa Pak unsur pidana dari penyelidikan yang dilakukan? Pada prinsipnya memang kita sudah menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Tetapi untuk detailnya mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan. Pihak-pihak terkait ini siapa itu? Ya tidak bisa saya jelaskan nanti. Tadi kan dikatakan ada juga pihak pemerintah yang pernah dilakukan pemeriksaan. Ya nanti kita dalam pengembangan. Kita baru 1 bulan. Kita 1 bulan penyidikan, kita sudah tunjukkan bahwa kita sudah ada itikat baik, pengakuan dari pihak terkait bahwa ada kerugian negara yang ditimbulkan, sudah ada penitipan pada kita. Itu saya pikir langkah yang paling utama sesuai dengan amanat daripada pimpinan kita. Pengembalian keuangan negara itu adalah yang paling utama. Pengembalian udah 100 miliar nih Pak. Kerugian berapa sih Pak? Insya Allah lebih dari itu. Masih dihitung. Artinya satu rangkaian dengan yang peristiwa di Waikanan ya Pak, ya? Perkara di Waikanan ya Pak? Iya, lebih kurang seperti itu. Di mantan gubernur seperti apa Pak? Mengingatkan sebagian besar, bukan sebagian besar ya, sebagian hakim itu sudah tidak bersidang. Betul. Saya melanjutkan penanganan perkara yang ada di sini. Pada prosesnya penanganan perkara akan segera dilakukan pelimpahan ke pengadilan.
kita akan melihat perkembangan selanjutnya bagaimana tahapan-tahapan di dalam prosesnya. Tetapi penyidik masih terus berproses menangani perkara ini untuk bekerja semaksimal mungkin. Dan insya Allah apapun nanti perkembangan kami di jajaran tindak pidana khusus pasti akan mengumumkan kepada teman-teman media apapun nanti hasilnya. Status beliau Pak dalam perkara Masih saksi sejauh ini kan? Jadi ada belum hilangnya untuk naik. Sejauh ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga belum 1 bulan lagi di sini. Saya belum 1 bulan di sini. Insya Allah setiap perkembangan kita akan transparan dan akan kita beritahu kepada teman-teman. Pak, Baru kedua, isu yang berkembang barang buktinya Pak Rinal ini ada yang dikembalikan atau seperti apa Pak? Isu berkembang seperti itu. beberapa Kendaraan informasi yang kemarin disita sama tidak, Pak, tidak. Nanti kita lihat di persidangan. Tidak. Kalaupun misalkan mungkin nggak dikembalikan ya, diserahkan kepada penuntut. Sudah kita serahkan dari tim penyidik terkait dengan perkara sudah kita serahkan semua ke penuntut umum. Nanti kalau besok ada tahap 2, berarti dalam tahap 2 akan diserahkan ke pengadilan terkait barang bukti. Tapi tidak ada yang jelas, tidak ada yang kita kembalikan. Dendi. Satu, dua, tiga.